Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ini adalah pertemuan ketujuh kita dan masih di chapter 8 dengan judul They Are Made in Indonesia. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas kita akan membahas tentang sebuah bacaan, bukan sebuah bacaan, ada 4 bacaan yang diambil dari ensiklopedia dan sebuah buku sains, yang seperti apa itu kita lanjut di slide berikutnya. Di sini kalian bisa temukan di halaman 157 sampai 158, di mana tadi saya jelaskan sebelumnya kalau kita akan membaca 4 bacaan yang diambil dari sebuah ensiklopedia dan sebuah buku sains. Oke, yang pertama rock. Rock artinya kan batu. Kita mulai. Rocks are very hard materials, yang artinya batu-batu itu berbahan sangat keras. Berbahan sangat keras. Some rocks contains metals. Jadi beberapa batu-batu itu mengandung metal, baja. Terus they are called ores. Mereka disebut biji timah. Terus lanjut, others contain fossils of animals or plants that died millions of years ago. Yang artinya yang lainnya itu mengandung fosil dari hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Many rocks contain crystals. Jadi banyak juga batu-batu itu mengandung kristal. A few rock crystals. Sedikit batu kristal such as diamond, seperti berlian, are extremely valuable because they are very rare. Yang sangat berharga karena mereka sangat jarang. These crystals are called gems. Kristal ini disebut permata. Some rocks, jadi beberapa batu-batu, such as sandstone, seperti batu pasir, are made when mud or grains of sand are slowly squashed together. Jadi maksudnya menjadi beberapa itu batu-batu dari kristal tersebut itu dalam berbentuk pasir, masih dalam berbentuk pasir. Jadi are made when mud or grains, jadi mereka itu dibuat ketika masih berbentuk lumpur, atau butiran-butiran pasir yang are slowly squashed together, yang itu akan perlahan-lahan menjadi gepeng bersama-sama. Saya ulangi. Jadi some rocks such as sandstone, jadi beberapa batu-batu seperti batu pasir are made when mud or grains of sand are slowly squashed together. Jadi dibuat ketika lumpur atau butiran-butiran pasir itu digepengkan bersama-sama. Itu fakta dari batu.
Selanjutnya fabric. Ya, fabric itu bahan tenun, ya, bahan tenun. Oke, fabrics are used around the house to make clothes. Jadi itu fabrics, ya, dibuat di rumah-rumah untuk membuat baju-baju atau pakaian-pakaian, curtains, tirai, towels, handuk-handuk, and furniture coverings, dan penutup-penutup dari furnitur, ya. Fabric such as cotton, jadi bahan tenun itu seperti kain, linen, wool, and silk are made from natural fibers. Ya, jadi bahan-bahan tenun itu, barang-barang tenun itu seperti kain, linen, wool, dan sutra are made from natural fibers, dibuat dari serat alami. Ya, jadi fiber itu serat, ya, natural, alami, which come from plants and animals, yang mana itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Fabrics can also be made of plastic. Ya, jadi bahan tenun itu bisa dapat juga dibuat dari plastik, or a mixture of plastic and natural fibers, atau campuran dari plastik dan serat alami. Fabrics have different properties. Jadi dikatakan lagi di situ, bahan tenun itu memiliki properti yang berbeda-beda, ya. Jadi bahan-bahan tenun itu mempunyai properti yang berbeda-beda. For example, contohnya, some are tough, ya, beberapa itu keras, while others wear away quickly. Nah, sedangkan yang lainnya itu bisa dipakai dengan cepat. Itulah tentang bahan-bahan tenun. Dimana di bahan-bahan tenun ini itu dibuat, ya, digunakan biasa pada baju-baju, ya, tirai-tirai, handuk-handuk, terus penutup dari furnitur. Terus dimana itu biasanya dibuat dari natural fiber atau serat alami. Yang mana itu serat alami itu seperti yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Yang dimana hewan-hewan itu biasanya dari ulat, ya, ulat sutra, seperti itu. Dan ada juga berasal dari plastik, ya, berasal dari plastik yang biasanya itu percampuran dari plastik dan dicampur dengan serat alami. Dan bahan-bahan tenun ini biasanya juga memiliki sifat yang berbeda-beda atau properti yang berbeda-beda, yang dimana biasa ada yang keras dan ada yang juga bisa dipakai, ya, bisa dipakai dengan cepat, seperti itu. Oke, kita masuk di tugas. Untuk tugasnya itu kita akan mengenali penggunaan dari passive voice. Bagaimana caranya? Ya, dengan kita akan mencari kalimat-kalimat passive voice pada empat bacaan yang diambil dari sebuah ensiklopedia dan sebuah buku sains, ya. Tapi yang tadi saya tampilkan hanya 2. Jadi sebenarnya itu ada 4 bacaan, ya. Ya, jadi yang pertama di sini, to state the object's identities. Jadi kita akan mencari pernyataan tentang benda-benda atau ciri-ciri dari benda-benda tersebut.
Contohnya tadi seperti batu. Yang pertama they are called ores, ya. Jadi mereka disebut dengan biji, ya. Nah, itu ciri-ciri dari batu. Ya, terus these crystals are called gems. Dan kan kristal masuk juga dalam batu, ya. Ya di situ title of text-nya batu. Kristal-kristal ini disebut permata. Ya, jadi kita ingin mencari dari empat bacaan itu tentang ciri-cirinya, ya. Selanjutnya, to state the material that make the objects. Ya, di sini akan kita mencari pernyataan tentang bahan-bahan yang membuat objek itu. Ya. Kayak di sini nomor 1, fabric can also be made of plastic or a mixture of plastic and natural fibers. Ya, yang artinya tadi kalau fabric itu atau bahan-bahan tenun itu juga bisa dibuat dari plastik, ya, dibuat dari plastik atau campuran plastik dan serat alami, ya. Tapi kalau di sini hanya satu, ya, hanya satu. Kita lanjut to state the function of object. Ya, di sini juga yang artinya kita akan mencari pernyataan tentang fungsi dari objek tersebut. Contohnya tadi, fabrics are used around the house to make clothes, curtains, towels, and furniture coverings. Ya, yang artinya jadi fungsi dari fabric bahan-bahan tenun itu biasanya digunakan di sekitaran rumah-rumah untuk membuat pakaian-pakaian, tirai-tirai, handuk-handuk, dan penutup furniture. Yaitu dari fungsi objeknya, yaitu fabric, ya. Terus selanjutnya to state what happened to the objects. Ya, yang artinya kita mencari pernyataan apa yang terjadi pada objek itu. Apa yang terjadi? Ya, contohnya pada batu itu some rocks such as sandstone are made when mud or grains of sand are slowly squashed together. Ya, jadi kejadiannya di situ apa yang terjadi pada objek, ya. Jadi yang terjadi pada batu itu beberapa batu seperti sandstone, ya, seperti batu pasir itu dibuat ketika lumpur atau butiran-butiran pasir itu secara perlahan itu digepengkan bersama-sama. Nah, itu yang terjadi pada objek untuk batu. Selanjutnya, kalian lanjutkan untuk mengisi yang kosong, ya. Dan ini kalian bisa temukan di halaman 161 sampai 162. Itu untuk tugas bagian A-nya. Dan tugas B-nya itu kita akan menuliskan 5 fakta penggambaran seekor hewan lokal Indonesia dengan menggunakan passive voice. Nah, jadi satu ekor hewan lokal Indonesia yang dari Indonesia yang menjadi ciri khas Indonesia dengan menggunakan passive voice. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian untuk bab 8. Dan jika ada yang kurang jelas silakan hubungi saya. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.